Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita akan masuk pada renungan pagi hari ini. Saya mengajak saudara kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari berkat dan kami mau menikmati itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Dalam renungan pagi ini kami minta Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi hati Allah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tema renungan pagi kita adalah rencana Allah tidak mungkin berubah atau gagal saudara. Kita baca ayat pokoknya di Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Bunyinya seperti ini saudara. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rencana hatinya turun-temurun, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kata gagal memiliki dua arti. Yang pertama, saudara, tidak berhasil atau tidak tercapai. Contohnya, tidak berhasil menjadi juara, tidak berhasil memenangkan sesuatu. Yang kedua saudara, tidak terjadi. Contohnya seperti gagal panen, yang artinya tidak jadi panen saudara. Nah, kegagalan dengan asal kata gagal merupakan kondisi di mana ketidakmampuan kita dalam menuju tujuan yang sudah ditetapkan ataupun mewujudkan keinginannya saudara. Seorang pakar kejiwaan mengartikan kegagalan merupakan kondisi tidak terwujudnya suatu harapan dengan yang diperoleh saudara. Dengan kondisi seperti inilah ia akan memicu konflik emosional dalam diri seseorang. Itu kesenjangan antara diri faktual dan diri ideal saudara. Apabila tidak terwujud, maka dapat menganggap dirinya telah gagal, serta yang memicu pula hadirnya rasa depresi saudara. Itu yang bahaya dari sebuah kegagalan saudara. Sering kita merasa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, sudah merancangkan dengan matang, mengusahakannya dengan sangat teliti dan sangat baik, sudah didoakan pula dengan sungguh-sungguh saudara, namun hasilnya adalah kegagalan. Sering kita merasa kesedihan yang mendalam waktu kita gagal, frustasi, jatuh pada kecewaan yang terus-menerus. Hal ini terjadi berulang dalam kehidupan kita. Kemudian kita mulai mencari apa penyebab kegagalannya ini. Tetapi kalau kemudian kita tidak mendapatkan jawabannya saudara, seringkali kita kemudian berpikir, hidup saya sudah gagal. Yang lebih parah lagi ketika kita berpikir Tuhan memang menciptakan saya untuk selalu gagal. Tapi benarkah Tuhan Allah bisa gagal? Allah bisa salah dalam rancangannya juga dalam kehidupan kita saudara? Tidak, saya katakan Allah tidak pernah gagal dalam rancangan dan rencananya dalam hidup kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara membuka Yesaya 14 ayat 24, 26 dan 27 saudara. Begini bunyi ayat itu, ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancangkan demikianlah akan terlaksana. Jadi nggak ada yang gagal saudara. Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Ayat yang ke-27 saudara. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Itulah Tuhan, janjinya seperti itu. Ayub 42 ayat yang kedua saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Lihat saudara ayat ini. Satu ayat lagi, saya akan baca beberapa ayat saudara. Sebab Yeremia 29 ayat yang 11, ini ayat yang terkenal sekali. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, ada dua hal yang saya catat di sini saudara, yang membuat kita, menyebabkan kita menganggap Allah gagal. Kita berpikir Allah itu gagal, bisa gagal. Yang pertama, pikiran kita yang sangat terbatas. Yang kedua, kita tidak dapat menyelami pikiran Allah dari awal sampai akhirnya. Pengkhotbah 3 ayat 11 saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhirnya, saudara. Mungkin ada, ini saya akan memberikan ilustrasi, saudara. Mungkin ilustrasi ini dapat membawa kita lebih mengerti bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita memiliki benda keramik dan kemudian pecah, saudara, biasanya kita segera akan membersihkannya dan membuangnya, karena tidak akan berarti lagi dan akan sangat bahaya dan itu bisa melukai kita, kaki kita, atau orang lain yang ada di rumah, saudara. Tetapi di Jepang pada abad ke-15 ada sebuah seni baru yang muncul yang disebut kintsugi, saudara. Seniman di Jepang akan mereparasi benda yang sudah hancur dan membuat benda itu menjadi berharga lagi, saudara. Kintsugi berasal dari dua kata, kin yang artinya emas dan sugi artinya penggabungan. Uniknya, penyatuan kembali tidak menggunakan lem, saudara. Yang mereka gunakan adalah sejenis vernis atau laker, saudara, yang disebut urusi, yang telah dicampur dengan bubuk emas, saudara. Prosesnya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, karena perlu ketelitian yang sangat, saudara. Alhasil, dengan ketelitian dan kreativitas ini, saudara, benda yang sudah tidak berharga itu berubah menjadi karya seni yang sangat mahal harganya. Keindahannya adalah bahwa adalah garis-garis emas yang diperlihatkan, yang memperlihatkan bekas-bekas pecahan itu. Ya, saudara, lihat di gambar. Saya akan menaruh gambar di sini, saudara. Nah, bagaimana kita di tangan Tuhan? Dia tidak hanya mereparasi hidup kita, tetapi membuat hidup kita menjadi sangat-sangat berharga, saudara. Lihat ya, bagaimana Tuhan berkarya seperti itu. Jika kintsugi menggunakan cairan emas untuk menggabungkan bagian-bagian yang pecah tadi, saudara, Tuhan menggunakan darahnya yang kudus untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita pun menjadi manusia baru yang luar biasa. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Apakah setelah menjadi manusia baru, luka kita akan hilang, saudara? Kegagalan-kegagalan kita itu akan hilang? Jawabannya tidak. Sebaliknya, bekas pecahan-pecahan atau luka yang menjadi luka-luka itu, saudara, akan menjadi kesaksian atau cerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Demikian renungan pagi hari ini. Ketahuilah, Allah tidak pernah gagal dalam diri kita, saudara. Tidak ada rancangan kecelakaan dalam Tuhan. Kita sudah baca ayatnya. Rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan disediakan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapak surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada saat ini. Engkau tidak pernah gagal atas kehidupan kami. Engkau selalu bisa membuat sesuatu dari kerusakan dalam kehidupan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah merekatkan kami. Bukan cuma kehidupan kami menjadi baru, tapi kami memperoleh hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami masuk ke hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.